Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba paparkan terkait pengujian total coliform dan Escherichia coli. Nah, sebelumnya, ingin saya sampaikan mengapa teman-teman sebagai environmental engineer perlu belajar terkait metode pengujian total coliform dan Escherichia coli ini. Nah, ini berkaitan dengan jika nanti teman-teman akan menguji, ya teman-teman nanti, akan ber berkepentingan untuk menguji suatu kualitas air gitu ya. Nah, salah satu parameter dari, kualitas air adalah dilihat dari parameter mikrobiologis, yang mana parameter tersebut adalah parameter total coliform dan Escherichia coli, gitu ya. Teman-teman nanti yang akan concern di bidang kualitas air, ataukah teman-teman nanti yang akan, mengambil topik, petugas akhir atau skripsi di kualitas air, pasti teman-teman nanti akan, berkepentingan untuk menguji total coliform dan Escherichia coli. Nah, sehingga dengan harapannya dengan kita memahami metode pengujian ini, teman-teman nantinya bisa melakukan, penelitian dengan baik ataupun ini juga sebagai modal teman-teman nantinya ketika teman-teman masuki dunia kerja dan teman-teman mendapatkan, bidang untuk, pemantauan kualitas air. Teman-teman sudah pahami, metodenya di sini. Nah, sehingga dari, pemaparan ini, teman-teman kami harapkan untuk, nantinya mampu menjelaskan apa itu bakteri coliform dan Escherichia coli. Dan, dan juga, memahami dari mana sih sebenarnya, sumber coliform dan Escherichia coli ini, dan apa dampaknya bagi kesehatan jika terkontaminasi, coliform dan Escherichia coli. Dan juga teman-teman bisa menjelaskan prinsip metode pengujian total coliform dan E. coli ini dengan metode MPN. Nah, pada pemaparan ini saya akan fokus pada metode MPN. Dan juga teman-teman kami harapkan untuk nantinya mampu melaksanakan, pengujian dan menganalisis data hasil pengujian. Jadi, nantinya teman-teman yang akan penelitian pada kualitas air, teman-teman sudah punya, modalnya ya, di sini sudah punya pemahamannya terkait pengujian, metode pengujiannya. Nah, eee, kita perlu, tinjau kembali ya, sebenarnya, coliform ini asalnya dari mana sih, gitu ya. Nah, teman-teman mungkin tidak asing lagi ya dengan istilah sewage dari limbah domestik, terutama, salah satunya adalah septic tank gitu ya. Ternyata kalau, septic tank ini bisa memungkinkan, coliform dalam limbah ini mengalir ke muka air. Nah, seperti apa? Jadi kalau misalnya ya di sambungan limbah yang terhubung ke pipa drainase, jadi kalau ini di, septic tank yang mungkin di komunal gitu ya, jika ini terhubung ke pipa drainase, maka akan memungkinkan pembuangan kotoran manusia ke perairan permukaan. Perairan permukaan itu contohnya misalnya danau, sungai. Nah, beberapa kota yang menggunakan selokan gabungan, jadi di sini, selokan dari limbah domestik itu digabung dengan, selokan untuk penampung air hujan gitu ya. Ini bisa membawa limbah domestik dan air hujan. Jika pada periode curah hujan tinggi, maka saluran pembuangan gabungan ini akan kelebihan beban. Dan jika meluap gitu ya, maka alirannya akan sampai ke sungai terdekat sehingga inilah yang memungkinkan terjadinya pencemaran coliform gitu ya. Jadi tadi dari sewage, dari kegiatan domestik dan juga dari septic tank, ya. Nah, kehadiran bakteri golongan coliform ini menjadi salah satu parameter dalam pemeriksaan
kualitas air, terutama air minum. Jadi nanti, kalau teman-teman, eee, ini ya, akan sering bersinggungan ya dengan penentuan kualitas air minum, penentuan kualitas air limbah, air permukaan. Nah ini, salah satu parameternya adalah ada tidaknya coliform. Nah, kehadiran golongan bakteri ini menjadi indikator adanya pencemaran zat organik dari kegiatan domestik. Jadi ini ya, kalau ada coliform kemungkinan di situ ada, eee, pencemaran zat organik. Nah, sebenarnya apa sih coliform gitu ya, kita lihat definisinya dulu, kita pahami dulu definisinya ya. Jadi coliform ini adalah kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator biologi, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh bakteri patogen atau tidak, ya. Jadi kalau ada coliform ya, ini sinyal, baru sinyal nih, baru sinyal. Belum dipastikan, belum bisa dipastikan. Jadi hanya sinyal saja. Kemungkinan sumber air ini terkontaminasi oleh bakteri patogen atau tidak. Jadi hanya sinyal saja ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita perlu tinjau nih. Nah, coliform ini ternyata ada 2 macam. Yang pertama nih, fecal coliform dan yang kedua adalah non-fecal coliform. Nah, apa itu fecal coliform? Kita lihat. Fecal coliform ini, beberapa kelompok bakteri termasuk ke dalam fecal coliform, yaitu Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, dan juga Escherichia coli. Nah, ternyata E. coli ini masuk ke dalam golongan fecal coliform. Nah, kenapa dikatakan, fecal coliform atau diistilahkan sebagai fecal coliform? Karena bakteri ini, asalnya dari tinja atau feses, baik itu feses manusia maupun, hewan, ya. Jadi, jika ada bakteri ini pada sumber air, itu berarti menunjukkan adanya pencemaran tinja manusia ataupun kotoran hewan. Nah, karena ini ya, karena adanya E. coli ini juga menunjukkan kemungkinan adanya pencemaran oleh bakteri patogen yang ada di tinja atau feses manusia atau kotoran hewan. Nah, kita tahu bahwa di dalam, feses itu ya, itu banyak, bakteri patogen. Jadi selain, E. coli juga ada bakteri patogen yang lainnya. Sehingga keberadaan E. coli ini, bisa dijadikan sebagai indikator nih, indikator bahwa suatu sumber air ini terkontaminasi oleh, bakteri patogen gitu ya. Jadi fecal coliform. Nah, bagaimana jika, itu adalah non-fecal coliform? Nah, kita lihat dulu non-fecal coliform ini adalah, bakteri gram negatif berbentuk batang yang termasuk ke dalam family Enterobacteriaceae. Nah, sedangkan, non-fecal coliform ini, itu bukan berasal dari kotoran, namun berasal dari lingkungan seperti tanah, air, dan tanaman. Jadi ini bukan berasal dari fekal, ya. Jadi, jika nanti suatu sumber air terkontaminasi coliform, itu belum tentu dia, terkontaminasi oleh bakteri patogen. Karena kita mesti lihat dulu nih, coliform-nya itu jenis apa, fecal coliform atau non-fecal coliform, ya. Kalau fecal coliform, yang mana di situ, diwakili oleh Escherichia coli, maka jelas sumber air tersebut kemungkinan ada pencemaran oleh bakteri patogen. Tetapi nanti jika, eee, non-fecal coliform gitu ya, ada kemungkinan itu bukan bakteri patogen gitu ya. Jadi yang mesti berhati-hati di sini nih, jika, coliform tersebut termasuk ke dalam fecal coliform ini, eee, akan, berbahaya ya, seperti itu. Jadi nanti pada tahapan pengujian juga kita akan melakukan pengujian untuk, mendapatkan hasil bahwa, sampel tersebut mengandung coliform dan coliformnya jenis apa. Itu nanti kita akan menguji berdasarkan melalui beberapa tahapan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kemudian pada acara pengujian, setelah pemaparan ini.
Nah, tadi ya, E. coli termasuk fecal coliform. Nah, dampaknya apa sih, fecal coliform ini? Jika, beberapa jika jadi, tadi ya ada fecal coliform ini mengindikasikan risiko adanya patogen di dalam air. Nah, beberapa penyakit patogen yang ditularkan melalui air, ini ada infeksi telinga, disentri, tipes, enteritis, dan hepatitis A ya. Di Jogja pernah ya ada outbreak hepatitis A dan itu penularannya melalui, ya sanitasi yang buruk, artinya melalui, kualitas air yang buruk. Jadi kualitas air di situ ada pencemaran oleh fecal coliform, ini bisa menyebabkan penularan hepatitis A. Jadi kalau ada warung-warung makan ya dicuci, apa namanya, peralatan makannya tidak dicuci bersih dan juga, cara cara memasaknya atau lingkungan memasaknya itu tidak higienis, maka, hepatitis A ini bisa tertular lewat, ya lewat tadi, lewat, pemakaian peralatan peralatan makanan yang tidak dicuci bersih, gitu. Lalu, karena bakteri pembusuk ini bisa memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan skatol, maka, ini menimbulkan penyakit bila jumlahnya berlebih di dalam tubuh. Jadi memang dampaknya terhadap kesehatan itu tidak baik ya atau sangat merugikan. Nah,